Uji kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI adalah proses penilaian yang sistematis dan terstruktur untuk menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Rubrik penilaian dan form penilaian uji kompetensi adalah instrumen penilaian uji kompetensi yang digunakan untuk mengukur kinerja peserta didik berdasarkan deskripsi spesifik yang menggambarkan kemampuan peserta didik untuk suatu elemen kompetensi tertentu pada suatu unit kompetensi. Di dalam uji kompetensi, komponen rubrik penilaian dan form penilaian mengacu kepada standar kompetensi lulusan berbasis KKNI. Rubrik penilaian dan form penilaian uji kompetensi mengacu pada prinsip TATO, terbuka, adil, terukur, objektif, dan prinsip 5T, tuntas, teliti, terukur, transparan, teruji. Berikut akan dijelaskan rubrik penilaian dan form penilaian uji kompetensi berbasis KKNI untuk salah satu unit kompetensi komputer aplikasi perkantoran. Jadi dari standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan komputer aplikasi perkantoran jenjang 3 yang terakhir tahun 2023 diturunkan menjadi rubrik penilaian. Nah, di sini jelaskan rubrik penilaiannya SKL aplikasi perkantoran untuk unit kompetensi mengoperasikan piranti lunak pengolah kata word processing, di mana di dalam rubrik penilaian ada unsur elemen kompetensi, indikator kelulusannya, komponen penilaiannya apa saja, kemudian kriteria skornya ada 2, 1, 0, kemudian dari skor ini bobotnya berapa. Kemudian dari rubrik penilaian diturunkan menjadi form penilaian. Ya, form penilaian ini salah satu contoh, yaitu form penilaian word processing, spreadsheet, dan presentation. Nah, di dalam form penilaian uji kompetensi untuk word processing, spreadsheet, dan presentation ada penggunaan skor 2, 1, 0 dan option ya dan tidak. Nah, saya jelaskan mengenai prinsip skor penilaian. Di dalam skor penilaian ada kriteria mayor dengan skor 2,0, kemudian mayor minor 1,0, kemudian ada mayor tolerance dengan skor 2,10, kemudian ada minor option yaitu ya dan tidak. Saya jelaskan satu-satu mengenai apa mayor sampai dengan minor option. Nah, sekarang kriteria mayor itu hanya ada skor 2,0. Contohnya di uji kompetensi word processing. Nah, di sini ada kompetensi kerja 2,0 itu adalah kompetensi dengan tingkat urgensi tinggi, yaitu 2 ini, yang tidak boleh ada kesalahan apapun, harus mutlak benar, sehingga tidak ada skor 1. Contohnya, total naskah yang diketik, skor 2 jika seluruh paragraf adalah kalimat yang diakhiri antar, dikerjakan atau diketik. Skor 0 jika ada 1 atau lebih paragraf yang tidak dikerjakan atau diketik. Kemudian untuk scoring mayor minor 1,0. Mayor minor adalah kompetensi kerja di mana urgensinya rendah, tetapi tidak boleh ada kesalahan apapun, harus mutlak benar, walaupun tingkat urgensinya rendah. Contohnya di spreadsheet, nah, ada kriteria penilaian kerangka laporan mengenai jumlah kolom. Skor 1 jika jumlah kolom tepat sesuai soal. Skor 0 jika jumlah kolom tidak sesuai soal. Berikutnya yaitu scoring untuk mayor tolerance. Ya, di mana di mayor tolerance ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu ada 2, 1, 0. Di mana kompetensi kerjanya ini tingkat urgensinya tinggi, tapi diberikan toleransi untuk kesalahan tertentu. Contoh di presentation, yaitu urutan animasi untuk grafis rancangan yang dibuat.
Skor 2, jika urutan animasi grafis rancangan dibuat tepat sesuai dengan soal. Skor 1, jika urutan animasi grafis rancangan dibuat tidak beraturan atau kurang lengkap. Skor 0, jika tidak ada sama sekali urutan animasi grafis rancangan yang dibuat sama sekali. Jadi ada 2, 1, dan 0. Kemudian untuk scoring minor option, yaitu Y dan T. Y itu yes, ya, T itu tidak. Nah, jadi ada pilihan dia ya atau tidak. Di mana kompetensi yang kerja yang diukur dengan beberapa komponen kriteria. Contohnya di word processing ada soal pekerjaan bentuk tabel. Nah, di situ ketepatan bentuk ketentuannya. Skor 2, jika hasil pemeriksaan jumlah kolom dan jumlah baris semua jawaban ya. Skor 1, jika hasil pemeriksaan jumlah kolom dan baris hanya ada salah satu yang jawabannya ya. Artinya salah satu jumlah kolom atau baris hanya yang benar, hanya salah satu. Skor 0, jika hasil pekerjaan jumlah kolom dan jumlah barisnya tidak terdapat jawaban ya. Artinya kolom dan barisnya salah. Kemudian pemeriksaan jumlah kolom dan baris. Ya. Jumlah kolom. Jika jumlah kolom dan teks tepat sesuai soal, tidak jika jumlah kolom dan teks tidak tepat sesuai dengan soal. Salah satu ya tidaknya ini. Kemudian jumlah baris. Jika jumlah baris dan teks tepat sesuai soal, tidak jika jumlah baris dan teks tidak tepat sesuai soal. Kemudian di dalam uji kompetensi ada nilai ketuntasan. Nilai ketuntasan artinya jika peserta uji kompetensi ketuntasannya tidak tercapai maka 0. Contohnya di word processing, pemeriksaan ketuntasan, nilai uji kompetensi diberikan 0 apabila pemeriksaan hasil pekerjaan terdapat kondisi sebagai berikut. Jika salah satu bentuk yang ada tidak dikerjakan atau dibuat sama sekali. Maksudnya di dalam word processing ada 4 pekerjaan, yaitu indentasi, kolom, tabel, dan surat massal. Nah, jika salah satu tidak dikerjakan, maka tidaklah diadakan pemeriksaan karena tidak tuntas, maka nilainya 0. Jika terdapat satu pekerjaan pada ketepatan bentuk indent, tabel, kolom, atau surat massal, mendapat 0. Ya, artinya jadi nilai 0 itu jika terdapat tidak ada pekerjaan atau ada salah satu pekerjaan ketepatan bentuknya tidak ada. Misalnya surat massal tidak ada variabelnya. Maka dia ketuntasannya 0. Kemudian di spreadsheet ketuntasannya di mana? Ya, pemeriksaan ketuntasan. Nilai uji kompetensi 0 diberikan apabila pemeriksaan pengolah data pada kolom yang harus menggunakan formula. Ya, karena spreadsheet ini nilai yang paling urgent di spreadsheet ini, maka jika formula ini ternyata diketik secara manual atau tidak dikerjakan, maka tidak akan dilakukan pemeriksaan yang lain, otomatis dia akan mendapat nilai 0. Kemudian ketuntasan 0 pada presentation, contohnya, ya, pemeriksaan nilai uji kompetensi diberikan 0 apabila pemeriksaan hasil pekerjaan pada pembuatan slide yang jumlahnya 6, ya, slide teks statis, slide teks dinamis, slide grafis statis, grafis dinamis, terdapat salah satu bentuk yang tidak dikerjakan. Jadi di dalam presentation ada 6 pekerjaan yang harus dibuat, 6 bentuk, salah satu tidak dikerjakan, maka ketuntasannya 0. Demikian sudah saya jelaskan mengenai rubrik penilaian dan form penilaian dalam uji kompetensi berbasis KKNI. Semoga menambah wawasan Anda dan berguna bagi Anda semua. Sekian, salam kompetensi.